Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan pada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, orang muda, serta para anakku yang terkasih dalam Kristus. Sebuah pengakuan itu ada kita sebut sesuatu yang positif atau yang negatif. Nah, dalam hal ini, dalam pengakuan ini kita bisa membuat sebuah yang disebut kesepakatan. Nah, kalau Bapak Ibu dalam Ekaristi, sebelum kita itu benar-benar memusatkan perhatian kepada Allah, ada satu hal yang wajib kita lakukan, yaitu berkaitan dengan pengakuan, ya, yaitu di bagian saya mengaku. Nah, ini yang luar biasa dari iman kepercayaan kita. Semua kan ya, baik mulai dari yang paling kecil sampai orang tua, yaitu saya mengaku. Nah, mengaku untuk apa? Yaitu kita sepakat, kompak, ya, tanpa terkecuali, yaitu kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Nah, kalau dikembalikan ke ranah yang lebih privat, apakah mungkin kita dengan mudah mau untuk mengakui kesalahan atau dosa-dosa kita? Saya rasa tidak. Ya. Apa buktinya? Setiap akan ada perayaan Natal atau Paskah itu, ya, kalau kita lihat jumlah umat di paroki kita kan ribuan. Tetapi kalau dalam pengakuan secara privat atau pribadi, ya, pengakuan dosa itu kira-kira sampai ribuan atau tidak, ya. Ini tidak perlu dijawab, tapi kita bisa melihat. Ini bukan soal penghakiman, tetapi adalah kita bisa membandingkan. Ternyata kalau yang sifatnya bersama-sama, apalagi dalam liturgi, itu kita bisa kompak.
Tetapi kalau sudah kembali ke sifatnya pribadi, nah ini yang ternyata tidak mudah. Ini menyangkut juga pernyataan Yesus kepada Petrus berkaitan dengan, ya, kalau di gereja kok, gereja Katolik harus ada pengakuan dosa itu kepada seorang imam ya atau pastor. Kenapa nggak langsung kepada Tuhan? Ada beberapa umat Katolik ya itu masih percaya bahwa tidak perlu mengaku dosa kepada seorang imam karena imam pun berdosa, begitu kan? Ya memang iya. Tetapi ingin langsung kepada Tuhan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah jujur atau tidaknya itu sebenarnya. Ya. Karena kalau gereja menegaskan, ya, gereja itu tidak membuat atau mengarang-arang. Dasar kuat dari sakramen tobat adalah kata-kata Yesus tadi. Di sini dikatakan, "Berbagailah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga." Jadi ungkapan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias diwakili pertama-tama oleh Petrus. Lalu, "Dan aku pun berkata kepadamu." Kepadamu artinya pribadi ya, bukan kepada kalian. Kalau kalian kan berarti 12 murid, tapi ini kepadamu berarti tertuju pada satu pribadi. "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Jadi sangat jelas kenapa kita dipersatukan dalam hierarki. Pemimpin kita adalah satu, yaitu Paus sebagai sekaligus uskup kota Roma saat ini. Ya, Paus pemersatu kita. Dan ini penting, alam maut tidak akan menguasainya. Ini lebih kepada bahwa gereja itu akan bertahan sampai akhir zaman. Jadi tidak diukur dengan 1000 tahun, 2000 tahun selesai, tapi sampai akhir zaman, ya, tanpa berkesudahan. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Nah, ini berkaitan dengan soal pengampunan dosa. Ya, jadi ternyata Tuhan pun butuh perantara, yaitu manusia. Dalam hal ini gereja diwakili oleh para imam. Kenapa? Jadi kalau melihat imam adalah yang dilihat bukan pribadinya, tapi adalah karunia, urapan, tahbisan yang dia terima. Jadi siapapun imam Katolik di dunia ini, ya, itu berhak, ya, melepas. Sifatnya bukan mengampuni, ya. Maka dalam bagian terakhir, ya, "Aku melepaskan segala dosamu," bukan "aku mengampuni dosamu." Nah, kata-kata ini penting karena yang mengampuni tetap Allah Bapa, tetapi sebagai imam yang punya kuasa otoritas untuk melepas, sifatnya melepas saja, ya. Jadi para imam itu tidak akan menghakimi di ruang pengakuan, juga tidak, hanya melepas, sifatnya itu. Jadi yang terlepas di dunia terlepas di surga. Ini penting. Nah, lebih daripada itu, berkaitan dengan pengakuan, kita bisa melihat dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Tuhan menentukan orang-orang terpilih itu yang dilihat adalah dari hatinya, ya, bukan dari luaran tapi hati. Sehingga tadi sangat jelas bahwa di bagian awal dikatakan bahwa Shebna nanti jabatannya itu akan digantikan oleh, beginilah firman Tuhan kepada Shebna, pengurus istana raja, dan digantikan oleh Eliakim, ya, bin Hilkiah. Jadi Allah menentukan orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan tidak mudah. Perlu diuji dengan banyak hal, panjang dan proses yang tidak mudah. Kenapa? Karena berkaitan dengan iman. Iman adalah sesuatu yang murni, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa interupsi, tidak bisa dia terintervensi, ya, terkontaminasi, jadi murni. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki iman itu sifatnya adalah murni milik Bapak Ibu, ya. Meskipun secara komunal, ya, komunitas atau umat kita berkumpul atas nama Tuhan hari ini, ya. Jadi ketika Bapak Ibu hadir ke gereja saat ini bukan karena, ya, pertama-tama wah karena yang lain-lain ke gereja, karena suamiku atau istriku atau anakku ke gereja. Ya memang itu penting, ya. Tetapi
prinsip adalah pertama adalah iman berawal atau lahir dari diri sendiri. Ya. Jadi iman tidak bisa yang sifatnya ya kalau aku beriman orang lain tidak, wah aku berarti tidak harus beriman, tidak. Tapi iman berasal dari kemurnian keyakinan diri kita. Dan inilah yang menentukan bagaimana kita menjadi orang Katolik itu memiliki kualitas hidup atau tidak. Dan pancaran iman ditunjukkan melalui segala hal-hal yang bisa kita lakukan setiap hari, ya. Ini sangat penting ya. Iman harus dibarengi dengan suatu tindakan. Jadi kita bukan hanya sebagai manusia pendoa terus atau pekerja terus, tapi dua-duanya seimbang ya. Ora et labora misalnya. Jadi harus berdoa dan bekerja. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau pengakuan tadi ya berkaitan dengan Allah yang esa, bahwa Yesus yakin adalah sungguh juru selamat, maka sebenarnya kita sudah mendapat jaminan itu. Yang terpenting di sini adalah kalau Yesus membutuhkan perantara-perantara atau orang-orang yang dipilih menjadi sarana untuk pewartaan keselamatan itu. Jadi kalau kita juga berpikir secara sederhana, kita boleh ya berandai-andai gitu. Kalau di keseharian hidup kita kan, kalau kita ada perlu sesuatu ya, siapapun diri kita ya, kalau ingin sesuatu biasanya kan, misalnya anak nih ingin uang jajan atau dibelikan mainan orang tuanya, kira-kira apa yang anak-anak itu lakukan? Apakah dia nangis-nangis terus ya, atau mukul-mukul bapak ibunya? Maksudnya mukulnya enggak ini ya, mukul minta perhatian, atau mungkin hal-hal lain? Saya rasa tidak. Biasanya orang tua, setahu saya ya, termasuk saya ketika kecil, diajari dari kecil, nak belajar yang rajin. Kalau nanti dapat nilai ujiannya sekian, misalnya 90, 80 atau 100, nanti dibelikan sepeda atau diberikan mainan dan sebagainya. Ada syarat-syaratnya ya, syarat dan ketentuan berlaku ternyata ya. Ya kan? Tapi ada juga yang orang tua saking cintanya nyoh gitu, nggak usah pakai syarat-syarat ya. Yaitu baik juga, artinya orang tua yang sangat murah hati total, tapi jangan terlalu melandang gitu ya, jangan kebablasan juga ya. Anak minta ini kasih, minta ini kasih. Nah misalnya itu pasti orang tua memiliki caranya masing-masing ya. Dan ini kita tidak bisa juga mengintervensi orang tua untuk berkaitan dengan soal anak. Lalu kalau untuk orang yang sudah mulai bekerja ya, ketika di suatu tempat kerja dimanapun itu, kalau ingin sesuatu yang sifatnya untuk dirinya, biasanya kan dia akan minta atau melakukan sesuatu yang baik ya. Dan di situ kita bisa belajar. Berarti kalau bapak ibu ya ingin masuk surga, kita harus baik-baikin siapa? Kalau ingin masuk surga, baik-baikin siapa? Baik-baikin, maksudnya kita tuh memposisikan diri sebagai orang-orang yang berkenan gitu, artinya menyenangkan gitu, ya, bukan yang ngeselin tapi menyenangkan. Kira-kira ke siapa orangnya? Tuhan Yesus atau Bunda Maria atau Santo Santa Pelindung? Yaitu kepada siapa? Kalau ingin selamat atau masuk surga, kita harus baik-baikin siapa? Santo, tadi dikatakan apa? Di sini dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ya. Kepada Petrus, ya. Petrus itu yang pegang kerajaan surga, Bapak Ibu, pintunya. Jadi kalau misalnya gereja Santo Thomas itu, ya Bapak Ibu kalau ingin masuk, jangan cari Petrus, cari Mas Ano, ya. Itu diandaikan gerbang surga. Jadi yang di depan itu bukan Santo Thomas ternyata ya, yaitu adalah Petrus. Ya kan? Santo Petrus dia pegang kunci. Jadi Bapak Ibu harus selalu baik
Ya, jangan bikin Santo Petrus marah. Percaya tidak? Kok ragu nih? Ya Bapak Ibu, kan Bapak Ibu biasanya nih pengalaman di rumah yang pegang kunci rumah siapa? Waduh, sekarang masing-masing ya. Ya. Kalau zaman dulu ya, itu belum ada kunci seperti ini misalnya, yaitu biasanya yang pegang kunci adalah ibu ya. Kalau pengalaman dulu, kalau rumah sudah dikunci ya, dulu tuh bukan kunci, dulu tuh ada semacam kayu diturunin gitu. Jadi harus diketok ya. Jadi kalau suaminya pulangnya lewat jam malam, tahu sendiri konsekuensinya kan, suruh tidur sendiri gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita di rumah kan sekarang biasanya punya kunci masing-masing. Nah, kalau kita sudah punya kunci, kita baru bisa masuk. Nah, ini penting. Artinya kalau Petrus memegang kunci kerajaan surga, ya tadi sebenarnya bercanda, jangan dianggap serius, tapi juga itu benar. Ini gimana sih? Jangan dianggap serius tapi kok benar. Nah, ya, maksudnya apa? Ya, mandat ini penting yang disampaikan Yesus pada Petrus itu adalah sebuah dasar yang kuat. Selain didirikan di atas para rasul, terutama Petrus ya yang mendapat langsung perintah ya, langsung ini perintahnya langsung dari Yesus ini ya, bukan dari nabi-nabi yang lain atau raja-raja Israel, tapi adalah langsung Yesus sendiri yang notabene sebelumnya dijawab apa? Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini ternyata percakapan penting ini ya, ini dasar yang penting sekali untuk gereja Katolik berkaitan dengan Petrus ini. Nah, tadi Petrus menjadi kunci pemegang kerajaan surga, artinya apa? Jadi paus pertama adalah Petrus, artinya pemersatu. Jadi artinya kunci ini di sini jangan kita gambarkan di surga itu ada pintu ini terus nanti harus setiap ini. Kasihan Petrus ya, sudah di dunia matinya ya menjadi martir, di surga suruh jaga pintu aja dibukain kunci ya. Kasihan kan, yang masuk berapa orang, miliaran orang, gimana caranya ya, capek nggak kira-kira gitu. Artinya lebih kepada simbol bahwa kunci ini menunjukkan bahwa untuk sampai pada keselamatan kita harus melalui gereja, salah satunya yaitu kesatuan umat Allah. Maka nanti selain di bagian awal saya mengaku, di situ dikatakan aku setelah nanti saya ya Romo selesai homili akan mengajak apa? Memperbarui. Kata-kata memperbarui ini penting ya. Iman, kepercayaan setiap hari harus kita perbarui. Kenapa? Karena seringkali tadi bahaya dosa, manusia sering jatuh dalam dosa, dalam godaan, sehingga iman itu harus selalu diperbarui, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, sampai seterusnya. Pembaruan iman ini penting. Kenapa? Ya, seperti Bapak Ibu kalau sudah lelah melakukan kegiatan sehari-hari ya, cara terbaik untuk mengembalikan stamina adalah dengan cara meng-off-kan diri kita dengan cara apa? Tidur, istirahat ya. Maka yang sudah lemas, letih, selesai tidur semangat lagi, dicas lagi. Seperti HP Bapak Ibu kalau sudah tinggal 5% atau 10% harus segera dicolok daya listrik supaya baterainya penuh dan standby untuk bisa dipakai alat-alat elektronik itu. Nah, ini penting sekali. Disinilah sebenarnya gereja itu memberikan arahan juga ajaran serta mengajak kita semua untuk hal-hal yang baik tentang keselamatan itu mudah. Tapi seringkali dalam praktek orang menganggap gereja mempersulit ya. Padahal sama sekali tidak. Gereja itu justru bisa dibilang yang paling jelas, juga paling memberikan arahan-arahan, ajaran, ajakan paling mudah ya. Mau baptis
jelas persiapannya setahun. Untuk apa? Kualitas iman. Yang mau nikah harus ada persiapan perkawinan, kursus, kanonik dan sebagainya. Supaya apa? Perkawinannya itu sungguh-sungguh dijalankan dengan baik. Yang mau komuni, kenapa harus dipersiapkan juga butuh pelajaran yang lama. Supaya kalau hanya sekedar kasih anak, ya nggak usah dikasih bimbingan, asalkan usia sudah mencukupi, misalnya ya kelas 6 misalnya atau kelas SMP, kasih aja komuni, nggak usah persiapan. Bisa saja kalau hanya kasih kan gampang, tetapi ada gunanya, nanti dia tidak tahu apa yang dia sambut. Ya, itulah kenapa gereja butuh yang namanya persiapan-persiapan. Kemudian termasuk sakramen krisma, ya, dan yang lain. Dan yang tidak perlu dikasih persiapan pun beberapa ada, ya, sifatnya mengagetkan. Contoh perminyakan, itu tidak perlu dipersiapkan, malah yang ada bikin kaget kita gitu. Orang keluarga kaget. Ya. Contoh-contoh itu termasuk untuk menerima tahbisan, ya, untuk orang yang mau menjadi imam atau suster yang mau kekal, semua perlu disiapkan. Gak mungkin ujuk-ujuk saya langsung ditahbiskan, ya, tidak perlu studi, tidak perlu pembinaan di seminari, atau para suster tidak perlu ada pembinaan yang namanya postulan, novisiat, langsung dikasih kaul, juga tidak mungkin. Inilah proses untuk sampai menuju ke sana, butuh yang namanya tadi ada pengakuan, memperbarui, dan persiapan-persiapan. Dengan demikian Bapak Ibu, semoga kita yang saat ini diberikan kesempatan untuk mengenal secara lebih jauh Tuhan penyelamat kita, semoga melalui gereja kita dibimbing melalui terang Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi Allah melalui cara yang boleh kita persembahkan, yaitu melalui iman yang hidup dalam keseharian hidup kita. Tuhan berkati kita semuanya.